Swastiastu. Selamat pagi anak-anak, semoga kita dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti pembelajaran hari ini. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran, perkenalkan, nama saya Igusti Putu Endra Swantara, mengaku mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri Luamdoyo. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas fungsi dan bidang manajemen. Adapun tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, siswa mampu menjelaskan fungsi-fungsi manajemen, siswa mampu menjelaskan bidang-bidang manajemen. Nah, kita masuk kepada definisi manajemen yang pada pertemuan kemarin sudah anak-anak pahami terkait dengan manajemen. Itu merupakan ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai yang namanya tujuan tertentu. Kemudian masuk kepada materi di sini terkait dengan fungsi-fungsi manajemen. Nah, fungsi manajemen di sini merupakan proses POAC, di mana terdapat yang namanya proses perencanaan, pengorganisasian, kemudian penggerakan dan controlling atau pengawasan. Kemudian yang selanjutnya kita bahas secara satu persatu. Yang pertama, perencanaan atau planning merupakan proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan teknik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Kegiatannya yaitu menentukan tujuan dan target organisasi, kemudian merumuskan strategi untuk mencapai tujuan, menentukan sumber-sumber daya yang diperlukan, menentukan standar atau indikator keberhasilan pencapaian tujuan. Yang selanjutnya, pengorganisasian merupakan proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan bisa memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi bisa bekerja secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi. Kegiatannya yaitu mengalokasikan sumber daya, merumuskan, menetapkan tugas, menetapkan prosedur yang diperlukan, menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab, menentukan sumber-sumber daya yang diperlukan. Kemudian yang selanjutnya yaitu penggerakan. Nah, penggerakan di sini menempatkan semua anggota pada kelompok agar bekerja secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi. Kegiatannya yaitu mengarahkan orang lain untuk bekerja dengan sebaik-baiknya, berkomunikasi secara efektif dengan berbagai pihak, mendorong orang lain agar menyadari potensi yang ada di dalam diri, memberikan penghargaan kepada karyawan yang berprestasi. Selanjutnya yaitu pengendalian atau controlling, di mana proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun ada berbagai perubahan dalam lingkungan yang harus dihadapi. Kegiatannya di sini yaitu mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target organisasi sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan, mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang ditemukan, melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target organisasi. Kemudian bidang-bidang manajemen. Masuk kepada materi selanjutnya, bidang manajemen, di mana bidang manajemen itu terdiri dari production manajemen, marketing manajemen, financial manajemen, human resource management, dan administrative management. Kita bahas satu persatu terkait dengan
Bidang-bidang manajemen tersebut yang pertama manajemen produksi, di mana kegiatan yang terencana dan terarah untuk mengubah input menjadi output dan melakukan penilaian terhadap hasil produksi. Tentunya dalam manajemen produksi ini hanya terdiri dari dua kegiatan, yaitu perencanaan dan pengendalian output. Kegiatannya yaitu perencanaan sistem produksi berkaitan dengan rencana produk, volume produksi, proses produksi, lokasi, dan tata letak, rancangan pekerjaan, dan tenaga kerja. Kemudian pengendalian sistem produksi berkaitan dengan pengendalian mutu dan manajemen persediaan. Kemudian manajemen pemasaran merupakan kegiatan pengaturan secara optimal dari fungsi pemasaran agar kegiatan pertukaran atau penyampaian barang dari produsen ke konsumen dapat berjalan lancar. Pemasaran merupakan kunci agar produk yang dihasilkan dapat diterima oleh pasar. Kegiatannya yaitu yang pertama riset pasar, segmentasi pasar, bauran pemasaran, dan kepuasan pelanggan. Kemudian manajemen keuangan, di mana kegiatan manajemen yang berhubungan dengan langkah untuk mendapatkan dana atau modal yang dibutuhkan dan bagaimana penggunaan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Cakupannya yaitu manajemen sumber dana, manajemen penggunaan dana, manajemen pengawasan dan penggunaan dana. Kemudian selanjutnya manajemen personalian. Dalam manajemen personalian di sini terdapat proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atas pengadaan tenaga kerja, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja atau PHK dengan sumber daya manusia untuk mencapai sasaran perorangan. Kegiatannya yaitu penerimaan pegawai, penilaian pegawai, promosi dan mutasi, pemberian motivasi kerja. Kemudian manajemen administratif atau manajemen administrasi. Manajemen administrasi di sini memberikan perhatian pada pemberian layanan di bidang administrasi yang bertugas menyusun, mengatur, dan mengorganisasi, mengendalikan kegiatan inventaris, informasi, dan arsip suatu perusahaan. Cakupannya yaitu pengadministrasian kegiatan, penggunaan alat yang efektif, kemudahan pada bidang lainnya. Nah, barusan kita sudah membahas terkait dengan fungsi dan bidang manajemen. Sekarang, Bapak berikan tugas kepada anak-anak sekalian. Tugas yang pertama yaitu bagaimana hubungan antara manajemen produksi dan manajemen pemasaran. Kemudian, ini analisis penerapan fungsi manajemen di dalam kegiatan usaha atau perusahaan. Nah, tugas ini bisa kalian kerjakan di rumah dan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kalian tentang fungsi dan peranan manajemen. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi Santi Santi.